Hadis tentang amalan bulan Rajab itu sahih, tapi tidak ada menyebutkan amalan khusus. Wa minal hurumi fasum. Pada bulan-bulan haram berpuasalah engkau. Yang dimaksud dengan bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi kalau ada orang katakan mana hadis bulan Rajab, tidak ada. Yang ada itu wa minal hurumi fasum. Di bulan-bulan haram berpuasa. Intinya perlakuan kita terhadap Rajab ini beda dengan bulan lain. Kalau sama bulan haram dengan bulan yang lain, tidak ada bedanya. Tapi spesial tentang puasa bulan Rajab, ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Uthman ibn Hakim al Ansori. Dia bertanya kepada Sayyidina Sa'ad bin Jubair, an shaumi yaumi Rajab, hadis sahih. Kemudian Sayyidina Sa'id bin Jubair berkata, aku mendengar daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, beliau berkata, karena Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW itu yasumu, berpuasa ya. Yasumu di bulan Rajab hatta nakulu la yuftir, hatta nakulu la yuftir. Nabi berpuasa di bulan Rajab, saking banyaknya puasa di bulan Rajab sampai kami berkata Nabi tidak berbuka sama sekali di bulan Rajab. Maksudnya tidak pernah dibolong di bulan Rajab, hampir tidak pernah dibolong. Ini menunjukkan bahwa Nabi pernah berpuasa di bulan Rajab sangat banyak hari-hari bulan Rajab. Kemudian suatu ketika menemukan juga Nabi yuftir, tidak berpuasa di bulan Rajab, hatta naqulu la yasum, sampai hampir tidak pernah berpuasa di bulan Rajab. Artinya suatu ketika Nabi pernah puasa banyak di hari bulan Rajab, dan kadang Nabi juga tidak berpuasa di hari-hari bulan Rajab. Jika Nabi pernah melakukan lalu Nabi meninggalkannya, itu namanya amalan sunnah, bukan sunnahnya meninggalkannya, bukan. Ada sebagian orang mengatakan kalau Nabi melakukan kemudian tidak melakukan, maka sunnah bagi kita adalah sesaat melakukan dan sunnah meninggalkan. Oh enggak, sunnahnya adalah melakukan, meninggalkan tidak mendapatkan kesunahan. Maka secara umum puasa bulan Rajab adalah sunnah. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, lalu Nabi bertanya, kamu siapa? Aku adalah Abu Mujibah al-Bahili yang dulu pernah datang kepadamu ya Rasulullah. Kalau Nabi mengatakan, ini hadis ini, sum minal hurumi watruk. Kalau memang kamu orang yang hobi puasa, kamu senang puasa, sum minal harami watruk. Kalau kamu pengen puasa yang banyak, puasalah di bulan haram. Dan kalaupun tidak pengen, ya nggak apa-apa. Sampai 3 kali Nabi mengucapkan sum minal hurmi watruk, sum minal hurmi watruk 3 kali. Kalau ada yang tanya, boleh nggak saya puasa bulan Rajab? Silahkan. Pengen puasa Senin Kamis? Silahkan. Pengen ayam berbit? Silahkan. Pengen puasa Daud? Silahkan. Atau pengen misalnya puasa beruntut, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis tidak? Boleh. Ada batas seperti hari-hari biasa. Seperti hari biasa. Cuman pahalanya ketika Anda kerjakan untuk menghindari maksiat, maka tadi itu bisa berlipat dari hari sebelumnya. Apa dalilnya? Tadi, karena puasa di bulan-bulan hurum dianjurkan oleh Nabi SAW. Bulan hurum ada 4, 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram, 4 Rajab. Tapi kalau ada kemudian yang menyampaikan kepada Anda, kalau Anda puasa di bulan Rajab akan mendapatkan pahala sekian. Puasa di bulan Rajab mendapatkan surga, nanti di surganya ada sungai namanya, sungainya Sungai Rajab, ya kan? Puasa sehari di bulan Rajab, maka Anda akan diampuni semua dosa, dibebaskan dari neraka. Kalau sudah bebas dari neraka, ngapain puasa Ramadan? Jelas? Jadi keutamaan puasa di bulan Rajab itu sebetulnya keutamaan umum yang disebutkan dalam dalil-dalil, masuk dalam kategori puasa dan ibadah di bulan-bulan hurum, seperti keutamaan di 3 bulan yang lainnya. Tidak ada amalan-amalan khusus misalnya yang hadis-hadisnya menunjuk keistimewaannya. Tapi kalau Anda kerjakan, silahkan saja kerjakan dengan niat mengerjakan amalan-amalan rutinitas seperti yang lainnya. Jangan sampai kemudian termotivasi oleh dalil-dalil sebetulnya yang tidak ada susunannya atau informasi dari Nabi SAW. Contoh, siapa yang menunaikan sholat di malam Jumat di bulan Rajab, di antara Isya kemudian sampai dengan ke fajarnya, dia bacakan kemudian rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah, kemudian dibacakan surat A, surat B sampai dengan ke Al-Ikhlas sampai yang lainnya, maka akan diampuni semua dosa-dosanya, dibebaskan dari neraka. Pernah dengar kalimat itu? Pernah dengar hadis ini? Inna fil jannati baban yuqalu Rajab. Di surga itu ada satu pintu, satu sungai, nama sungainya Sungai Rajab. Siapa yang bisa puasa sehari di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga di situ dengan air minum dari Sungai Rajab. Pernah dengar?
Nah, itu hadisnya pun hadis palsu. Saya sudah menggali, ada 7 kitab yang menyampaikan itu. Saya sudah ada At-Tashi' Ashar al-Masyhur Baghdadiyah, pengarangnya Abu Tahir As-Salafi, Fadailu Syahr Rajab Al-Hasan ibn Muhammad Al-Khilal, Fadl Rajab Abdul Qasim ibn Asakir, Al-Amali Al-Khamisiyah karangan Yahya bin Al-Husain Asy-Syajari, Al-Jurjani, Syu'abul Iman karangan Al-Baihaqi, At-Tadwin fi Akhbari Qazwain karangan Abdul Karim Ar-Rafi'i, Fadailul Awqat karangan Al-Baihaqi. Semuanya dicantumkan untuk menginformasikan pada kita hadisnya maudhu, palsu, paling minimal dhaif. Jadi dituliskan itu untuk kasih informasi. Ini hadisnya dhaif ya, hadisnya palsu, jangan dipakai sebagai rujukan, bukan dituliskan untuk menginformasikan pada kita itu amalan. Jelas? Puasa bulan Rajab, kalau belajar fikih paling basic saja, masuk kepada puasa bulan haram. Karena Allah mempunyai 12 bulan, ada 4 bulan yang haram, ya. Berdasarkan ayat tersebut, maka berpuasa di bulan Rajab sama hukumnya dengan berpuasa di bulan haram yang lain. Di bulan Rajab ada hari Senin nggak? Ada. Boleh nggak saya puasa hari Senin di bulan Rajab? Boleh, ya. Jadi kalau saya puasa bulan Rajab, ahli bid'ah nggak? Ya enggak. Kenapa? Sebagaimana di selain bulan haram, di bulan Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, di bulan-bulan itu ada hari Senin dan kita puasa hari Senin dan Kamis. Maka di bulan Rajab apalagi dapat 2 keberkahan. Pertama Seninnya, Kamisnya, yang kedua bulan haramnya. Jika ada sahabat kita puasa di bulan Rajab, husnuzan aja. Tapi kita perlu luruskan, orang yang berpuasa di bulan Rajab karena hadis-hadis yang palsu dan dhaif, ini baru bermasalah. Contohnya, jadi dalam bab ini ada seorang imam namanya Abu Muhammad Al-Hasan Al-Khallal. Dia menulis tentang Fadlu Syahr Rajab. Itu ada beberapa hadis dan semua hadisnya dhaif bahkan palsu. Pernah dengar nggak hadis ini? Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Maka Rajab itu dianggap nama Allah oleh sebagian ulama. Sya'ban bulanku, sedangkan Ramadan bulan umatku. Ini hadis telah diteliti, hadis dhaif jiddan. Berarti udah semi palsu. Ada lagi hadisnya, misalnya gini. Man shoma yawman min Sya'ban min Rajab. Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab. Lalu apa? Seakan-akan kana lahu ajru, bagi dia puasa 1000 sana. 1000 tahun. Ini lebay nggak Pak? Jika ada amalan sunnah yang melebihi pahalanya pahala Lailatul Qadar, pastikan hadisnya dhaif atau palsu. 1 malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Ini 1 hari bulan Rajab sama dengan setahun atau 1000 tahun. 1000 tahun Pak. Ngalah-ngalahin Lailatul Qadar. Oleh karena itu hadis ini pasti palsu. Dan itu tertulis di kitab-kitab, tapi kitabnya bukan kitab ahli hadis. Kitab yang banyak menyebutkan ini judulnya Durratun Nasihin. Pernah dengar? Durratun Nasihin. Jadi ada kitab Riyadhus Shalihin itu pakai Tanbihul Ghafilin bagus, tapi yang ini nggak bagus. Durratun Nasihin. Dulu waktu kecil kami diajar oleh guru-guru kami, karena mereka bukan ahli hadis juga, ingin memotivasi orang awam, dicarilah kitab, dapatlah Durratun Nasihin. Ternyata kitabnya 70% lebih hadisnya bermasalah. Ada yang sahih betul, ya 10% nambah, ada yang sahih hasan sebagiannya, sisanya 70%-an bermasalah. Tapi tolong dibedakan, kalau saya ingin berpuasa bulan Rajab, puasa Seninnya kah, puasa Bidnya, atau saya ingin puasa mutlak, itu boleh-boleh saja, seperti boleh berpuasa di bulan yang lain.